أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Orang kalau sudah puasa Daud tidak perlu puasa Asyura. Orang kalau sudah puasa Daud tidak perlu puasa Asyura karena tidak ada yang mampu mengalahkan keutamaan, keagungan, kedahsyatan puasa Daud. Ada orang bingung, Ustaz, saya puasa Daud gimana nanti Asyura atau tanggal 13, 14, 15? Loh, kok bisa begitu? Orang kalau sudah puasa Daud akan tersibukkan dari puasa-puasa sunnah yang lain dan tidak mungkin melakukan puasa sunnah yang lain. Kecuali jika bertepatan waktunya ketika pas puasa Daud tanggal 10. Tidak masalah didobelkan niatnya. Tapi kalau ada orang sengaja puasa khusus puasa sunnah, tidak mungkin. Karena puasa Daud artinya puasa 1 bulan. Puasa Daud artinya puasa 1 bulan diselang-seling. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Dalam waktu 1 bulan. Dan kalau tiap bulan berarti seumur hidup. Maka puasa yang boleh seumur hidup hanya puasa Daud. Jadi puasa Daud itu kalau kita kan biasanya puasa Daud sehari, besok enggak puasa. Besoknya enggak puasa lagi. Besoknya enggak puasa lagi. Berarti puasa Daudnya berapa hari? Sehari itu. Jadi puasa Daud itu berapa hari dalam sebulan? Berapa hari? 15 hari jamaah. Puasa Daud itu 15 hari. Ya, dan puasa Daud itu sudah mendapatkan pahala puasa seumur hidup, puasa setahun. Karena orang kalau puasa Daud kan berarti sebulan full sudah. Kalau tiap bulan berarti puasa seumur hidup. Ya, kecuali nanti kalau pas hari raya puasa Daudnya dibatalkan. Atau ayam tasyrik. Ada waktu-waktu puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang paling disukai Allah, saumi Daud, ahabbus saum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa Daud. Bagaimana puasa Daud? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. 1 puasa, 2 makan, 3 puasa, 4 makan, 5 puasa, 6 makan, 7 puasa, 8 makan, 9 puasa. Sehari dia berpuasa 15 hari. Dia puasa dalam sebulan. Nabi Daud alaihissalam. Mengapa puasa yang paling dicintai Allah puasa Daud? Mengapa bukan puasa Isa? Mengapa bukan puasa Yahya? Seandainya puasa Isa, semua orang maklum sebab Isa tiada beristri, tidak menikah. Seandainya puasa Yahya, semua orang akan berkata, bolehlah Yahya berpuasa. Dia kan tiada istri, tiada anak, tak ada keluarga. Tapi Daud alaihissalam, baca biografi sejarah Nabi Daud. Nabi Daud istrinya 100 orang. Tapi dia boleh puasa 15 hari. Maka bila ada orang istrinya 1 tapi tak pernah puasa sunat, apa kata Nabi Daud di akhirat? Aku 100 puasa 15 hari, engkau cuma 1 tak pernah puasa sunat. Maka Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang bersih. Dan anaknya bernama Sulaiman alaihissalam, juga raja yang adil luar biasa. Puasa Daud ini adalah puasa yang paling afdal dan dia berbeda sedikit hukumnya. Kalau teman-teman jalankan puasa Daud, maka hukum puasa yang 5 sebelumnya gugur kecuali bertepatan waktunya. Misal kita mau mulai puasa Daud Senin. Puasa Senin itu bisa diniatkan puasa Daud dan puasa Senin karena bertepatan waktunya. Selasa kita tidak puasa kan? Karena syaratnya puasa Daud sehari puasa, sehari tidak puasa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, afdal puasa puasa Daud karena dia puasa sehari, berbuka puasa sehari. Itu syaratnya. Jadi Senin kita puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak puasa. Walaupun Bapak Ibu bilang saya mampu. Kalau kita tetap puasa Kamis, kita batalin syarat puasa Daudnya. Makanya hukumnya berbeda. Saya tadi bahas dia diletakkan di nomor 6 karena memang kita perlu jelaskan hukum syar'inya. Tapi tetap dia lebih afdal. Bagaimana memahami lebih afdal? Sementara puasa-puasa tadi banyak sekali fadilahnya. Dari sisi kuantitas teman-teman, jumlahnya. Tadi masih ingat, kita jumlahnya dalam 1 tahun kalau 5 jenis puasa 138 hari. Sekarang kita lihat, 138 hari itu teman-teman sama kalau dibulatkan jadi bulan berapa bulan?
4 bulan 3 pekan. Kan 120 hari itu 4 bulan kan? Tadi 138, ada 18 hari sisanya. Kalau kita hitung 1 pekan 6 hari saja, berarti 18 pas 3 pekan. Berarti 4 bulan 3 pekan. Kan gitu. Puasa Daud, kalau kita puasa sepanjang tahun, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, 11 bulan. Berarti berapa bulan? Setengahnya, 5,5 bulan. Lebih banyak enggak secara jumlah? Lebih banyak. Itu yang membuat dia lebih afdal. Karena secara kuantitas lebih banyak. Ini afdaliyahnya di situ. Puasa Daud lebih afdal dari puasa sunnah lain dari sisi kuantitas. Bagaimana dengan fadilahnya? Tetap saja afdaliyah berarti afdaliyah. Afdaliyah artinya pahalanya lebih besar karena jumlah lebih banyak tadi. Kalau dari sisi fadilah ya masing-masing punya fadilah dan tidak bisa kita bandingkan. Tidak bisa kita mengatakan ini lebih besar fadilahnya. Karena fadilah itu artinya nanti dia derajatnya di sisi Allah. Nggak bisa kita bahasakan itu. Ya, masing-masing kita kerjakan gitu. Ya. Saya sarankan teman-teman sekalian puasa yang 5 dulu deh. Nggak usah tanya dulu puasa Daud. Senin Kamis aja masih susah sudah mau puasa Daud. Tapi kalau bisa alhamdulillah bagus. Apa syarat dan ketentuan puasa Daud? Teman-teman sekalian, untuk puasa Daud ini tidak ada syarat dan ketentuan khusus. Berlaku untuk kita semua, hanya berlaku 2 hal saja ketentuan utamanya. Ya. Tentu ini bagi seorang muslim ya, dia sudah muslim, beriman kepada Allah, sudah baligh. Yang pertama, dia memang punya kekuatan untuk menjalaninya. Jadi kalau antum belum terbiasa, belum kuat menjalani, jangan paksakan. Jangan paksakan ya. Karena di zaman Nabi SAW pernah ada orang yang merasa kuat, memaksakan diri, ingin menunaikan puasa setiap hari. Jadi dia katakan, ya Rasulullah, saya ingin tingkatkan ketakwaan, saya ingin puasa setiap hari. Masya Allah, kata Nabi, saya orang paling takwa, saya Nabi, saya Rasul. Saya puasa, saya berbuka. Tapi saya ingin meningkatkan, kata Nabi, cukupkan dengan puasa Daud pada intinya. Ya, jadi puasa sehari, selanjutnya kemudian buka, selanjutnya puasa, selanjutnya buka. Yang kedua, memulai dengan tadarruj, tahapan. Ya. Jangan langsung ke puasa Daud. Mulai dulu dari puasa yang sunnah pertama, Senin dulu misal. Puasa Senin. Ya. Sekarang hari apa? Sabtu kan? Insya Allah nanti lusa, ya, Ahad, Senin ada kesempatan puasa. Jadi kalau belum pernah puasa sunnah sama sekali, mulai dengan puasa Senin dulu. Kalau Senin sudah nikmat, kemudian baru pindah ke Kamis. Senin dengan Kamis. Senin Kamis sudah nikmat, alhamdulillah, antum tambah dengan ayyamul bidh. Ya, puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan. Kalau sudah terbiasa baru naikkan kepada puasa Daud. Ya, puasa sehari, besoknya buka. Ini Senin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Kamis buka. Nah, kalau puasa Daud bersamaan dengan puasa sunnah Senin Kamis, yang diambil Daudnya. Ya. Jadi kalau antum sudah terbiasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, saat Kamisnya buka, maka saat Kamis itu pun dihitung pahala puasanya. Karena Anda telah terbiasa puasa Senin Kamis sebelumnya. Di ketika levelnya naik, misal, saya puasa Senin Kamis. Senin dan Kamis puasa. Kemudian saya pindah puasa Daud. Senin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Kamis buka. Kalau sudah puasa Daud, Kamisnya jangan puasa. Di Rabu puasa, Kamis buka, jangan puasa. Nah, saat Anda buka itu, karena sebelumnya Anda terbiasa puasa Senin Kamis, pahala puasa Senin Kamis tetap diberikan. Ya. Itu ada di hadits Al-Bukhari, Nabi menyampaikan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Kalau seorang hamba punya uzur atau terbiasa menunaikan amalan khusus, kemudian dia melakukan amalan lain seperti safar dan tidak mengerjakan amalan sebelumnya, maka amalan sebelumnya tetap dituliskan pahalanya walaupun dia tidak mengerjakannya. Saya mau ke Bandung dari Bekasi, padat macet luar biasa, istirahat di kilometer 57. Kemudian di situ tiba waktu zuhur, diduga sampai ke Bandung maghrib. Saya tunaikan jamaah qashar, 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Masih ada kesempatan lenggang sedikit misalnya, masya Allah, masih boleh nggak salat sunnah? Halo? Nggak usah. Jangan terlampau soleh, Bu ya. Gak usah. Ya, yang fardu aja antum kurangi 4 jadi 2. Bagaimana bisa ditambah dengan sunnah? Yang fardu aja Anda kurangi, maka sudah tidak dikerjakan. Saat sunnah tidak dikerjakan, sementara Anda terbiasa mengerjakannya, maka pahala salat sunnah sudah dituliskan sekalipun Anda tidak mengerjakannya. Jadi yang puasa Senin Kamis, kalau bersamaan dengan Daudnya Kamis buka, Anda tidak puasa, pahala Kamisnya tetap diberikan kepada orang ini. Jelas sampai sini? Jadi silakan kerjakan puasa Daud, ya. Tapi ingat, hanya puasa ya, puasa. Salat Daud tidak ada. Ya. Subuh salat, duhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah.